papi itu begini, begitu, dan itu sangat membanggakan. Tapi bagi anak-anak yang hidup dalam sehari-hari, dia adalah sosok yang bersahaja, apa adanya, gitu kan, Pak. Setelah Pak mulai dewasa, paham lah siapa. Oh ya, papi ternyata orang Modeko. Satu hal yang membuat Pak selalu bangga dengan seorang Anafis apa? Selalu karya-karyanya itu selalu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tabuzar yang tagi Abu Razarnya di pot bungo. Hari ko sana yang basuh jo seorang tamu yang luar biasa. Kenapa Ambo kecam luar biasa? Susah untuk menemui beliau karena beliau tidak hadir, tidak menetap di Padang. Kalau di sana mungkin pasti kenal yang namanya almarhum Anafis, seorang sastrawan hebat Sumatera Barat yang sudah karyanya sudah luar biasa dan mungkin dikenal, diakui secara nasional. Di sebelah Ambo ada Pak Dedi Nafis. Selamat malam, Pak. Malam. Beliau, kalaulah menangan nama beliau berarti kaitannya jelas dengan Pak Anafis. Malam kok kita akan mengupas, hari kok kita akan mengupas sosok Anafis di mata anak. Mungkin generasi muda udah banyak yang taunya hanya Anafis, tapi Baasi yang Pak Anafis, dan mungkin banyak juga apa nggak tahu Baasi Pak Anafis dengan anak-anaknya, hubungannya di rumah seperti apa beliau mendidik anak-anak. Kita akan kupas ya, Pak. Apa putra tiga dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Iya. Nah, alhamdulillah masih ada sadenya Pak ya. 7 alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pak Anafis di mata Pak seperti apa kira-kira? Papi itu orangnya konsisten. Konsisten. Kadang dengan konsisten itu terkesan keras. Jadi keras. Tapi kadang-kadang malah banyak bercanda, bergara-gara. Anak-anak pun bergara-gara. Oleh pagarah beliau ya dalam keseharian. di rumah. Jadi suasana itu diciptakan bagaimana suasana di rumah itu selalu gembira. Selalu gembira. Suasana di rumah selalu gembira. Dan di samping sering juga terjadi perdebatan-perdebatan itu dibiarkan terjadi perdebatan. Kadang-kadang karena papi itu anak-anak sekolah gitu kan. Di rumah malam hari itu selalu berusaha untuk makan bersama. Makan bersama wajib makan bersama itu wajib tuh. Di waktu makan tuh terjadi cerita dialog lucu-lucu, kadang menceritakan orang bagai itu. Termasuk aja seluruh anak waktu itu ada ketika itulah kesempatan untuk bisa antara orang tua bisa komunikasi dengan anak-anaknya. Okay. Artinya berarti beliau di rumah cukup demokratis kah atau harus keinginan beliau atau Baasi beliau menyampaikan keinginan beliau terhadap anak-anaknya? Secara langsung papi tidak pernah menyatakan keinginannya anaknya harus seperti seperti ini. Secara langsung enggak. Cuma menggambarkan situasi keadaan terjadi di lingkungan. Apakah itu persoalan politik, apakah itu persoalan budaya, itu berdialog saja. Dengan dialog saja. Sering melakukan dialog masalah politik, masalah budaya dengan anak-anak. Anak-anak selalu itu melihat itu. Dan itu dengan saat itu ketika dialog diskusi terjadi, itu di usia anak-anak masih sekolah ya Pak? Masih sekolah sudah dididik, diarahkan seperti itu semua. Ya kami tidak menyadari itu, tidak menyadari tapi mengarahkan itu, tapi polanya diambil disuruh harus begini begitu, kalian harus begini, kalian begitu, tidak ada. Cuma mencari dari cerita-cerita keadaan yang ada. Nah, silahkan anak-anak menyimpulkan seperti apa kalian nanti. Nafis sebetulnya nama yang cukup besar bagi kita. Amin, amin. Anak-anak memandang karya-karya beliau seperti apa Pak? Pada dasarnya anak-anak tidak melihat secara khusus karya papi itu, cuma dapat cerita dari orang-orang saja. Oh, malah dapat cerita dari orang-orang gitu ya? Papi itu begini. Oh, gitu. Jadi banyak. Itulah menurut saja gitu kan. Saya lihat papi kalau dalam sehariannya papi itu orang biasa kami lihat. Pergi ke suatu jalan kaki, naik motor. Waktu jadi anggota DPR, terasona papi itu gadang mana gitu kan.
ternyata biasa aja gitu. Tidak ada menampakkan Papi itu sebagai seorang yang istimewa, orang yang berbeda dengan yang lain. Dipilih oleh orang banyak untuk masuk ke DPR gitu kan, dipilih oleh pemerintah masuk ke DPR, dulu kan di Golkar waktu itu kan. Jadi menjalankan sesuatu itu tidak ada sifat yang ditonjol-tonjolkan Papi, dia adalah sebagai orang ini. Nah jadi dan itu sangat egaliter. Terus perhatikanlah, alam mulai dewasa, perhatikan Papi itu ya egaliter. Anak-anak dengan para seniman sastrawan lain sama saja Papi itu. Tidak ada terjadi perubahan. Nah, berang-berang juga. Nah, apabila ada sebuah diskusi mungkin saat itu terjadi perdebatan, si anak tidak ada hal yang mungkin bertentangan dengan Bapak waktu itu dengan Pak Nafis. Itu beliau menyikapi hal seperti itu, Pak? Kalau terjadi perbedaan pendapat seperti itu, Papi memberikan argumen-argumen. Nah, kalau argumen awak itu tidak betul, banyak lawan jalu. Artinya secara tidak langsung Pak Nafis telah memberikan pola pendidikan yang seperti itu kan? Dan itu akan membuat kita menjadi lebih kritis barangkali, Pak. Iya, kayaknya betul itulah. Karya beliau yang sangat berkesan dan anak seperti ini. Yang paling berkesan dulu itu sebenarnya novel Papi Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi itu. Novel itu kan. Karena itu dibaca, karena itu melibatkan Mami secara langsung. Mami pun cerita soal terbentuknya proses novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi itu. Beliau di masanya masih berkarya seperti itu, beliau coba merajokan ke novel atau kadang-kadang yang lain itu di malam hari atau suasana mungkin bisa digambarkan setelah dapat. Malam biasanya. Dan memang waktu kalaulah malam itu Papi lebih cenderung menyendiri beliau. Menyendiri kalaulah mentok itu berhenti ngarang. Terus Pai berdialog dengan kawan-kawan yang lain kok gitu kan. Itu waktu masih di Bukit Tinggi itu ketika itu di Padang. Itu malamnya itu lah ngetik lo lihat sih. Itu. Jadi sumber inspirasi Papi itu sepertinya dari berkumpul-kumpul aja kawan, berdialog dengan banyak-banyak pihak. Munculkan suatu. Sebab Papi itu mengarang cerpen itu tidak bisa satu hari. Ya harus 3 hari sampai hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Kumpulan dulu semua inspirasinya, idenya. Ada saja tuh yang kurang langkok, itu mentok itu baru bisa menulis cerpen. Nah, dengan kondisi caranya beliau bekerja seperti itu, anak-anak mendapatkan perhatian khusus tidak kurang rasanya ya? Tidak kurang, karena contoh makan malam wajib bersama. Di saat itu mungkin terjadi dialog, melihat kondisi anak, dan beliau cukup demokratis terhadap kondisi seperti itu. Satu hal yang di masa kanak-kanak yang tidak suka dengan Papi, bagian apa dari Papi yang tidak ada suka? Kalau kan cerita kok yang kesukaan, kira-kira ada enggak hal yang membuat tidak suka karakter Papi itu seperti itu gitu? Itu waktu itu pernah membuat hatiku jadi empot-empotan gitu kan. Waktu Papi terlalu kareh mempertahankan sebuah prinsip, sehingga ambo pun sempat dapat telepon dari baju hijau, mengaku sebagai baju hijau. Terus? Saya baju hijau. Baju hijau itu pandangan ambo berdebat dengan orang itu, Papi keluar dari kamar. Itu tentara tuh. Oh gitu. Jadi ketika di zaman Orde Baru dulu lah ya, jadi Papi kan dianggap cukup kareh dalam sikap politiknya. Padahal Papi orang Golkar gitu kan, aneh gitu kan. Singgung kami nggak tahu seorang Nafis tipe orang yang romantis nggak terhadap istrinya?
Enggak ya, padahal beliau seorang sastrawan gitu kan. Justru terbalik ya, anak-anak lah yang membuat suasana itu romantis gitu. Anak-anak yang membuat suasana itu romantis gitu. Okay. Bahwa terjadinya papi itu kan biasanya seperti acara-acara momentum tertentu, apakah itu ulang tahun, apakah itu gitu kan. Oh, kalau sibuk saya nulis itu. Anak-anak saya mempersiapkan sesuatu. Kalau sampai ulang tahun papi itu alah suasana itu jadi terbentuklah suasana yang nyaman tersendiri lo deh papi itu. Batu jah badun sana, siapa nacok kan berang pak, je papi. Ambo. Batu, paling ada. Tangka. Nah, kadang-kadang papi itu cok berang ke pada dia tuh biasanya. Iya deh. Waktu SMP SMA itu kan kadang-kadang ada suatu yang papi berang mana deh, karena dianggap Karajo para sastrawan juga pada itu penyelenggaraan pertemuan sastrawan Nusantara itu berang mana papi. Deh karena ada kelalaian yang diharapkan papi itu kalau Karajo A ya harus harus selesai atau awak lalai kok deadline lah tiba. Dan kemudian Ambo harus bisa mengarajokan dulu tuh apa namanya Kokarde, ID card itu. Nah, itu harus selesai dengan biaya yang bisa seefisien mungkin. Iya. Tentu apun baalah, tentu puta juga lah kira rencak. Barang lu ragonya gua juga. Birang papi tak kreatif seketika aja gitu kan. Tersuri kan. Sudah tuh entah di mana dapat informasi nama mobil itu ternyata lumayan bagus tapi harga murah. Pakai cetak fotokopi aja gitu kan. Dulu tidak ada gitu untuk menyelenggarakan itu. Itu itulah yang membuat Ambo pernah agak tersurut gitu kan. Iya. Tapi kemudian itu membawakan Ambo selalu berpikir membuat sesuatu itu harus bahas supaya efisien. Saat itu mungkin dongkol ya, wak lah Karajo, tapi ternyata sebetulnya dibalik apa yang diberangan papi saat itu ada suatu bahwa Ambo Karajo itu secara efisien, tepat waktu dan efektif gitu kan Pak. Iya, sampai kini itu tak bawa dan itu pun Ambo pakai untuk caro jo anak-anak. Total cucu beliau kini berapa orang Pak? Cucu itu berapa? 9 baleh. 9 baleh cucu. Dan keturunan beliau baik dari anak, cucu atau cicit, ada ndak yang menurunkan seorang sastrawan, seorang Anafis menjadi sastrawan itu tidak ada. Tapi secara seluruhnya pandai menulis. Semuanya pandai menulis. Dan itulah peninggalan luar biasa dari seorang itu ya. Sebab bagi papi itu tidak jadi sastrawan tidak apa-apa. Tetapi kalian harus bisa pandai menulis. Karena menulis itu akan membuka wawasan, pemikiran, dan itu pikiran-pikiran kritis akan bisa muncul, membuat kecerdasan bisa. Nah, nasihatnya terakhir, nasihatnya yang dulu itu yang sampai kini yang ingin pertahankan itu, dan berhenti menulis, sebab menulis itu kalau sempat berhenti kalian bisa pikun nanti. Jangan sampai artinya, jangan sampai pikiran-pikiran awak itu berhenti atau tidak bisa mengkomunikasikan tulisan itu kepada orang. Nah, sehingga tidak harus itu menjadi seorang sastrawan. Nah, tetapi bagi anak-anak sangat terganggu apabila nilai-nilai sastra itu tidak terakomodir kepada generasi-generasi selanjutnya. Akibatnya seperti itu, dan supaya upaya-upayaku harus dilakukan terus supaya hakikat dari sastra aku sendiri bisa terangkat ke permukaan. Jangan sampai habis sastraku. Dan beliau sebenarnya sudah menanamkan. Begitu, sebab sastra itu bagian dari kecerdasan yang sangat penting. Ya, di sana. Dengan hadirnya Pak Dedi, anak ketiga dari almarhum Anafis, mudah-mudahan bisa membuka
wawasan dan kenang-kenang kita tentang Pak Nafis, dan tentu artinya ada peninggalan-peninggalan beliau dalam bentuk ucapan, kata-kata yang mungkin berlaku dan berguna bagi generasi kita. Bapak meninggal di usia berapa waktu itu Pak? Papi tahun 2003, lahir tahun 2004, tahun 1924, 79 tahun dia. Apa perasaan Pak Dedi ketika seorang Nafis meninggal dunia sebagai anak dan sebagai mungkin orang yang mengagumi sosok Nafis? Ya tentu ya merasa kehilangan sudah pasti ya. Sudah pasti. Terus karena papi itu yang justru yang ada adalah sebuah peninggalan papi itu yang akhirnya kami paham papi adalah seorang yang berguna untuk orang lain. Nah, berguna untuk orang lain kok apakah bisa anak-anak akan seperti itu gitu. Nah, itu kan yang membuat hatiku agak galau gitu, kacau gitu, apakah bisa seperti papi memberikan sesuatu untuk orang banyak, dan apakah anak-anak mampu seperti itu barangkali. Itu jadi semacam tanggung jawab moral akhirnya ya Pak ya. Yang dia harapkan itu bisa papi kan dalam sisi tulisan, dalam sisi karya-karya sastra. Mungkin insyaallah dalam bentuk-bentuk lain mungkin masih ada orang nampak gunung juga. Ya. Apa kan tadi sempatnya Boy, orang lain yang menyampaikan bahwa papi itu begini begitu, dan itu sangat membanggakan. Tapi bagi anak-anak yang hidup dalam sehari-hari, dia adalah sosok yang bersahaja apa adanya gitu kan Pak. Setelah Pak mulai dewasa, paham lah siapa, oh ya papi ternyata orang Modeko. Satu hal yang membuat Pak selalu bangga dengan seorang Nafis apa? Selalu karya-karyanya itu selalu dibicarakan orang. Punya kebanggaan tersendiri. Ada orang yang ingin membuat cerpen papi dipakai untuk drama itu, ya silahkan gitu. Itu sandang wanati, sehingga itu menjadi mungkin ikokolah yang akan membawa papi ke surga gitu kan. Ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan beliau. Nah, ini itu yang membuat mengalir tarwih. Dan itulah yang diharapkan untuk selain dari kami pada adik kakak. Tentu bagi orang-orang yang terlibat dalam lingkungan papi berada dulu akan memiliki hal yang sama. Terakhir Pak, mungkin ada yang Pak sampai generasi muda terkait dengan peninggalan. Sebab mau meyakin ya, Nafis tidak hanya milik 7 anaknya, Nafis juga milik kita semua. Apa mungkin yang bisa Pak sampaikan, terutama untuk generasi muda, pandangan isi pemikiran seorang Nafis, generasi muda Sumatera Barat yang akan datang? Yang paling penting itu pengenalan jiwa dari seni dan sastra itu apa. Jangan sampai seni dan sastra itu habis dari karya itu saja tanpa mencari daripada hakikat dari seni dan sastra itu dalam kehidupan masyarakat banyak. Nah, sebab itu kini sepertinya itu tidak menjadi pemikiran bagi para elit-elit politik awak, pengambil kebijakan di Republik awak. Sehingga para seniman sastra, guru-guru dan intelektual lainnya itu mesti mangke sastra sebagai bagian dari pencerdasan kehidupan bangsa itu. Nah, papi sangat paham itu dengan cara pandang orang Minangkabau. Dan sampai cara pandang orang Minangkabau yang berpikir alam terkembang dari guru itu tergerus oleh ketidakpedulian orang-orang terhadap nilai-nilai dari seni dan sastra. Nah, itu anak-anak muda lah ini yang harus melakukan terus-menerus dan sampai berhenti. Itu bisa dikembangkan terus sehingga pola pikir bangsa kita itu akan bisa lebih maju. Amin. Oleh itu yang jadi keinginan papi seperti itu dari dulu. Baik. Nah, sana hadir Pak Dedi di Pot Bungo sebagai putra dari almarhum Nafis, seorang sastrawan besar yang dikenal di Indonesia. Dia berasal dari Sumatera Barat, dan kita pasti masih mengharapkan munculnya Nafis yang lain, mengharumkan nama Sumatera Barat, mengharumkan nama Indonesia.
Terima kasih banyak Pak Dedi lah hadir di Siko. Mudah-mudahan Iko menjadi inspirasi buat sadonyo. Amin, amin, amin. Dan salam untuk keluarga sadaya Pak Dedi. Jadi siap disampaikan. Nah, sana Pak Dedi Nafis lah hadir di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh inspiratif lainnya. Lah, Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lebih.